Jadi gue pengen curhat ke lu semua tentang pengalaman gue pacaran sama cewek toksik yang akhirnya berujung ditinggal pergi. Hubungan gue udah berjalan kurang lebih 3 tahun. Berawal kenal dari Instagram yang berujung saling cinta. Dia orang Cirebon yang tinggal di Jakarta. Biaya hidup di kota yang mahal yang akhirnya membuat dia menerima ajakan gue buat numpang di apartemen gue dan tinggal bareng. 2 tahun pertama semuanya lancar. Selagi numpang dia punya kewajiban buat bangun duluan, beres-beres kamar dan bikin sarapan. Ya gue sih bilangnya biar sekalian belajar jadi istri. Apartemen gue yang sebelumnya berantakan kayak kapal pecah, sampah di mana-mana, piring gak ada yang dicuci. Sekarang semuanya jadi apik berkat hadirnya dia. Namun setahun belakangan ini semuanya berbeda. Semua berawal dari dia yang gue pergokin jalan sama cowok lain, dan dia yang mau regokin gue ngechatan sama cewek lain. Yang itu semua membuat hubungan kita makin toksik. Setiap gue bangun tidur, dia udah berangkat tinggalin gue di kasur. Sampah yang kembali berantakan dan perut yang kembali lapar karena tidak lagi dibikinin sarapan, membuat hubungan udah bukan kayak pacar lagi. Lu jangan tanya masalah ngomong, berantem, main fisik lah ya, itu mah semuanya udah kita alami. Piring dilempar-lemparin, gelas pada habis dipecah-pecahin, TV retak, cermin hancur, pokoknya semuanya lengkap kalau dia udah marah. Suatu malam emosi gue nggak kebendung lagi. Ngeliat dia pulang masih dengan bekas cupangan di pipinya. Gue nggak ngerti lagi apa yang ada di pikirannya. Berani-beraninya begitu sama gue. Namun gue bukan cowok brengsek, gue cowok lembut. Gue ngelampiasin emosi gue dengan menghabiskan semua stok minuman alkohol yang ada di kulkas. Gue teler sejadi-jadinya malam itu. Saking telernya gue, di saat gue bangun di keesokan paginya, gue masih dalam posisi mabok sampai gue di kantor jam 12 siang. Ya walaupun mabuk bukan berarti gue nggak mandi ya. Alam bawah sadar gue tetap beraktivitas layaknya biasa, walaupun tanpa perintah dari otak gue secara langsung. Jadi gue tetap wangi tuh. Yang nggak penting sih, karena yang terpenting adalah ketika gue pulang, cewek gue ngilang. Biasanya dia kabur ngambek, tapi udah seminggu dia belum ada kabar. Malam itu jam 3 malam gue terbangun dari tidur gue, denger telepon yang berdering terus menerus. Gue angkat hanya untuk mendengar ocehan si emaknya cewek gue yang sama-sama cerewet. Tapi kali ini berbeda. Kata-kata yang keluar dari mulut emaknya adalah, "Novi hilang, Tir, Novi hilang." Halo, maksudnya gimana ya, Mah? Setiap hari dia selalu ngabarin karena mama suruh. Kalau lupa paling pun cuma sehari. Ini udah seminggu, Tir, udah seminggu. Gue langsung matiin telepon itu dan blokir nomor emaknya. Bukan karena gue kesel, tapi ada seseorang di kamar mandi gue. Dan gue gak mau orang itu denger suara telepon gue. Gue perhatiin suaranya. Jebar, jebur, jebar, jebur. Itu suara mandi. Itu suara mandinya Novi, gue apal banget. Gue berdiri dan buka pintu kamar mandi, tapi ternyata kosong. BTW gue udah ngira waktu saat itu ya, gue bukan penakut, so gue tidur lagi. Paginya gue membuka mata, namun sekujur badan gue gak bisa digerakkan. Gue ketindihan kayaknya. Dan disitulah gue menyaksikan Novi lagi bikinin gue sarapan dalam wujud yang mengerikan. Kepalanya miring ke kanan, hampir lurus dengan bahunya, karena di leher sebelah kirinya ada pecahan kaca yang dalam ke lehernya. Rambut yang basah bersimbah darah, daun telinga sebelah kiri yang lepas hanya tersisa lubangnya saja, dan kakinya yang gak ada kakinya. Dia ngambang. Gue gak tahu apa yang dia masak, tapi pastinya gak enak karena baunya busuk banget. Lu pasti mikir kan kenapa gue gak merem lagi supaya gue bisa lanjut tidur. Gak bisa bro, gak bisa. Gue terlalu tegang dalam situasi ini. Sosok ini pun berbalik badan sambil menatap gue dengan wajah berantakan, dengan